Kali ini kita akan membahas tentang disleksia, salah satu gangguan neurologis yang ditandai dengan kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja, meskipun anak memiliki kecerdasan normal atau di atas rata-rata. Ciri-ciri disleksia dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Namun secara umum penyandang disleksia seringkali mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengolah bahasa tertulis maupun lisan. Bayangkan mencoba membaca sebuah buku namun setiap kata seakan melompat-lompat dan sulit ditangkap maknanya. Ini adalah gambaran umum dari kesulitan membaca yang dialami oleh penyandang disleksia. Selain itu, mereka juga kerap kesulitan dalam mengeja kata-kata sederhana, seolah-olah huruf-huruf saling bertukar tempat. Menulis pun menjadi tantangan tersendiri dengan tulisan tangan yang seringkali tidak terbaca dan kalimat yang sulit dirangkai. Bahkan, memahami instruksi sederhana atau mengingat urutan angka dan huruf pun dapat menjadi hal yang membingungkan. Proses diagnosis disleksia adalah sebuah perjalanan yang melibatkan berbagai evaluasi menyeluruh. Sejumlah profesional seperti psikolog, terapis bicara, dan pendidik akan bekerja sama untuk mengidentifikasi secara akurat adanya gangguan ini. Melalui serangkaian tes yang dirancang khusus, mereka akan mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif dan bahasa. Tes kemampuan membaca misalnya akan menangkap seberapa cepat dan akurat seseorang dapat membaca, serta seberapa baik mereka memahami isi bacaan. Tes menulis akan mengevaluasi tidak hanya keterampilan motorik dalam menulis, tetapi juga kemampuan mengeja dan merangkai kalimat secara efektif. Tes kemampuan verbal akan menguji pemahaman bahasa lisan, sementara tes kecerdasan akan memastikan bahwa kesulitan belajar yang dialami bukan disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah. Prevalensi disleksia di seluruh dunia sangatlah beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan budaya, sistem pendidikan, dan metode diagnosis. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa antara 5 hingga 17% populasi dunia mungkin mengalami disleksia. Sayangnya, data spesifik untuk Indonesia masih sangat terbatas, sehingga sulit untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai jumlah penyandang disleksia. Namun berdasarkan tren global, diperkirakan prevalensi disleksia di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Fenomena menarik lainnya adalah kecenderungan disleksia yang lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Meskipun penelitian telah banyak dilakukan, hingga saat ini penyebab perbedaan ini masih belum sepenuhnya terungkap. Beberapa teori mencoba menjelaskan fenomena ini mulai dari faktor biologis hingga pengaruh sosial budaya. Disleksia tidak hanya sekadar kesulitan membaca. Kondisi ini dapat memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Bayangkan hidup dengan terus-menerus berjuang untuk memahami kata-kata yang terlihat sederhana di mata orang lain. Frustrasi dan perasaan tidak mampu yang timbul dari pengalaman ini dapat mengikis kepercayaan diri secara perlahan. Kecemasan, depresi, atau perasaan putus asa pun seringkali menyertai individu dengan disleksia. Di lingkungan sekolah, disleksia dapat menjadi penghalang besar dalam meraih prestasi akademik. Kesulitan mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas dapat membuat seorang anak merasa tertinggal dari teman-temannya. Dalam kehidupan sosial, disleksia juga dapat menimbulkan tantangan. Kesulitan dalam berkomunikasi dengan jelas dan memahami konteks sosial dapat menghambat pembentukan hubungan yang berarti. Dampak disleksia tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Memahami dan mendukung individu dengan disleksia adalah langkah penting dalam membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi. Meskipun disleksia tidak dapat disembuhkan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, individu dengan disleksia dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi kesulitan mereka dan meraih potensi terbaiknya. Melalui berbagai intervensi yang terarah, kita dapat membantu mereka menemukan potongan-potongan teka-teki tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah gambar yang utuh. Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah terapi membaca. Melalui latihan yang intensif dan terstruktur, individu dengan disleksia dapat meningkatkan kecepatan membaca, pemahaman, dan kelancarannya.
Terapi wicara juga berperan penting dalam mengembangkan keterampilan bahasa secara keseluruhan, termasuk kemampuan menulis dan berbicara. Lingkungan sekolah juga memiliki peranan yang krusial dengan memberikan 3, 2, 1. Dengan memberikan akomodasi yang sesuai seperti waktu tambahan untuk mengerjakan tugas atau penggunaan alat bantu belajar, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung siswa dengan disleksia. Dukungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang adalah fondasi yang kuat bagi keberhasilan setiap intervensi. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.